Film ini berjudul We Die Young. Film ini berlatar belakang di sebuah kota di Amerika. Hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Lucas. Di awal film, Lucas menjelaskan tentang betapa suramnya hidup di lingkungannya, mulai dari para geng jalanan, pemerkosaan, pembunuhan, prostitusi, hingga peredaran narkoba. Dan Lucas juga mengatakan kalau dia adalah salah satu bagian dari mereka. Selain itu, Lucas juga adalah seorang kurir narkoba. Dia bekerja untuk sebuah gangster yang bernama Coronado Locos, salah satu geng yang cukup ternama dan dihormati di kota itu. Bagaimana sistem peredaran narkoba yang berjalan di lingkungannya, mulai dari kurir kecil hingga berakhir di seorang pria yang bernama Jester. Bisa dibilang kalau Jester ini orang kepercayaan dari bos besarnya. Lucas menjelaskan tidak ada seorang pun yang bisa menemui bos besar mereka kecuali melalui Jester. Tapi Lucas sendiri punya perlakuan yang cukup istimewa. Dia bisa menemui bos besar tanpa melalui Jester, yang mana bos besar mereka itu bernama Rincon. Rincon bisa dibilang orang yang paling cukup dikenal sebagai bandar narkoba, dan bisa dibilang juga kalau dia orang yang paling ditakuti di kota itu. Terlihat Rincon yang sangat marah ketika ada seseorang yang ketahuan mencoba untuk mengkhianatinya. Rincon dikenal orang yang cukup kejam. Dia pun menghabisi orang itu tanpa rasa ampun. Di sisi lain, seperti biasanya, Lucas menjalankan tugas sebagai kurir narkoba. Dengan sepedanya, dia mengantarkan pesanan para pelanggannya, sampai dia bertemu dengan seseorang pelanggan yang bernama Daniel. Daniel sebenarnya bukanlah seorang pecandu, melainkan dia membeli obat-obatan untuk sekedar menghilangkan rasa sakitnya. Karena Daniel dulunya adalah seorang mantan tentara yang mengalami sebuah kecelakaan saat perang di Afghanistan. Sehingga akibat dari kecelakaan itu membuatnya kesulitan untuk berbicara. Melalui alat bantu komunikasinya, Daniel mengatakan kalau Lucas harusnya bersekolah, bukan malah menjadi seorang kurir narkoba. Sin pun pindah ke rumah Rincon. Dia pun mencurigai ada sebuah mobil FBI yang sedang mengintai rumahnya. Rincon pun tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Gabriela. Terlihat juga kalau Rincon ini sangat menyayangi adiknya, apalagi kalau ternyata besok adiknya ini akan merayakan acara pernikahannya. Sementara itu, Lucas melanjutkan tugasnya dan menghampiri seorang pria tua pemilik toko buah. Dan pria itu mengatakan kalau saat ini dia sedang tidak memiliki uang dan meminta beberapa hari lagi untuk melunasinya. Ketika Lucas sedang mengirim sebuah paket, dia tak sengaja bertemu dengan adiknya yang bernama Miguel. Di sana Miguel mengatakan kalau dirinya juga ingin menjadi bagian dari gangster, dan juga mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang kulir seperti Lucas, kakaknya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Lucas marah, dan Lucas langsung membawa Miguel kembali ke sekolahnya. Sementara itu, saat Daniel sedang membeli sarapan, seketika dia menjadi teringat masa lalunya, merasa semasa dia perang yang mana ingatannya itu sangat mengganggu pikirannya, sehingga hal itu membuat antrian pembeli jadi menunggu lama, sampai membuat beberapa anggota gangster yang sedang mengantri pun menjadi kesal dengan Daniel yang terlalu lama, lalu menyerang Daniel dengan segelas minuman. Walaupun Daniel yang terlihat kesal, Daniel pun mencoba untuk tidak terpancing emosinya. Setelah kejadian itu, Daniel pun pergi. Sementara ketika Lucas sampai di rumah, terlihat kalau di sana banyak orang-orang yang sedang mempersiapkan acara pernikahan adiknya Rincon. Lanjut ke Rincon, yang bertemu dengan calon suami adiknya yang bernama Thomas. Dan tidak lama datanglah Lucas yang ingin bertemu dan Rincon untuk menyetor hasil uang jualan dan penagihan hutang. Lanjut ke Rincon yang bertemu dengan calon suaminya adiknya yang bernama Thomas. Dan tidak lama datanglah Lucas yang ingin bertemu dengan Rincon untuk menyetor uang hasil penjualan dan penagihan hutang. Rincon pun sudah menganggap kalau Lucas seperti keluarganya sendiri, sampai Lucas pun diberikan setelan jas untuk ikut serta di acara pernikahan adiknya besok. Tapi tiba-tiba Rincon pun berubah menjadi kesal karena Lucas tak bisa menagih hutang si pria tua pemilik toko buah itu, dan mengatakan kalau sifat Lucas seperti kakaknya yang berhati lembut. Tapi karena ada kecerdasan dalam sifat Lucas, jadi Rincon pun bisa memaafkannya. Lucas pun mendapatkan tugas baru dari Rincon untuk mengantarkan 2 paket ke sebuah pom bensin
karena nanti di sana ada seorang yang menunggu dan menerima paket itu. Dia pun mengatakan kalau Lucas harus berhati-hati untuk kali ini, karena paket yang dia bawa itu sangat penting. Kemudian tak lama datanglah Jester, yang merasa kesal dengan Rincon, karena seharusnya dialah yang lebih pantas mengantarkan paket itu. Dan Rincon pun mengatakan kalau di luar sana ada FBI sedang mengintai mereka. Dengan alasan keamanan, jadi Rincon menyuruh Lucas untuk mengantarkan paket itu, agar FBI tidak mencurigai mereka. Saat Lucas pergi mengantarkan paket itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar kalau adiknya Miguel yang sedang ingin masuk bergabung dalam sebuah geng. Dengan cara adiknya itu yang akan dikeroyok atau dipukuli terlebih dahulu oleh semua anggota geng. Mendengar hal itu, Lucas pun bergegas dan melihat adiknya yang masih kecil sedang dipukuli oleh anggota geng. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun pergi. Lucas yang seharusnya pergi mengantarkan paket, dia malah pergi pulang ke rumahnya untuk mengambil sebuah senjata. Sementara itu, Lucas pun tidak sadar sama sekali kalau saat dia membuka tasnya, ada satu paket terjatuh di bawah tempat tidur. Ketika Lucas akan pergi, seketika datanglah Jester dan teman-temannya, dan mengatakan kenapa Lucas tidak ada di lokasi pengantaran paket, dan Jester akan mengadukan hal itu kepada Rincon. Sementara di rumah Rincon, dia sangat bahagia ketika melihat adiknya yang terlihat cantik menjelang hari pernikahannya. Kembali ke Lucas. Di sana Jester sangat kesal dengan Lucas karena Jester merasa dibohongi dan dipermalukan, dan Jester pun mengancam untuk membunuh adiknya. Karena Lucas merasa sudah tidak aman, dia pun meminta pertolongan kepada pria pengendara mobil untuk mengganggu jalannya Jester. Sehingga dari situlah Lucas dan adiknya berhasil untuk kabur. Singkat cerita, terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai Lucas pun tak sengaja bertemu dengan Daniel yang sedang ada di dalam mobilnya, dan ia pun akhirnya membantu membawa Lucas kabur. Tapi tentu saja anak buah Jester masih tetap mengejar mereka. Saat di dalam mobil, Lucas pun tidak sadar kalau paket yang ia bawa di dalam tasnya itu terjatuh lagi di dalam mobil. Sampai akhirnya mobil yang mereka bawa itu menabrak sebuah gedung. Seketika Daniel pun langsung teringat masa lalunya, dan dari kecelakaan itu, kaki adiknya Lucas terjepit oleh mobil. Beruntungnya mereka bisa keluar dan bersembunyi di sebuah toko. Daniel pun mengobati luka Miguel, dan di sana Lucas bercerita kalau dulu kakaknya itu adalah seorang marinir yang meninggal dalam perang di Afghanistan. Sementara itu, Jester melapor kepada Rincon apa yang telah terjadi, dan Rincon pun menyuruh semua anggotanya untuk mencari dan menangkap Lucas hidup-hidup. Di sisi lain, Lucas pun baru menyadari kalau paket yang dia bawa tidak ada di dalam tasnya. Dia pun kembali mencari paket itu di dalam mobil tadi, yang ternyata paket di dalam mobil itu sudah terbakar hangus. Lucas kaget, ternyata isi paket itu bukanlah obat-obatan, melainkan uang yang sangat banyak. Sampai akhirnya dia pun merasa kalau paket yang satunya lagi sepertinya tertinggal di rumahnya. Sementara itu, di rumah Rincon, kedatangan seorang tamu yang bernama Spider. Dia adalah orang yang menunggu paket dari Lucas. Sekarang Spider yang terlalu lama menunggu dan paket itu pun tak kunjung datang, dan akhirnya dia pun datang ke rumah si Rincon. Dan Rincon pun mengatakan kalau seharusnya dia tidak perlu ke rumahnya, dan seharusnya Spider itu menunggu di sebuah pom bensin. Karena ternyata paket itu berisikan uang yang sangat banyak yang harus disetorkan kepada pemimpin penjara, dan Spider pun menginginkan uang itu segera. Di sisi lain, untuk mencari paket satunya, Lucas pun kembali ke rumahnya. Secara diam-diam dia bertemu dengan temannya, dan Lucas pun meminta pertolongan kepada temannya yang menjaganya jika ada orang lain yang datang. Setelah mencari paket satunya, akhirnya Lucas menemukan paket tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung pergi kembali. Tapi ternyata Lucas telah dijebak oleh temannya sendiri. Dia pun bertemu kembali dengan Jester. Jester pun bertanya soal di mana paket satunya. Lucas mengatakan jujur kalau paket yang satunya itu sudah terbakar hangus. Sementara itu Daniel yang sudah terlibat dalam kejadian itu, ternyata anggota dari Jester pun sudah tahu keberadaan tempat tinggalnya Daniel, yang membuat Daniel sangat kaget ketika dia pulang dari dia melihat temannya yang sudah terluka karena dipukuli oleh anggota geng anak buah Rincon. Melihat kejadian itu, dan ia pun merasa tidak terima, dan ia ingin membalaskan dendam. Dia pun menyiapkan sebuah pistol lalu pergi ke rumah Rincon. Hari ini rumah Rincon sangat ramai sekali. Sekarang sudah dipenuhi dengan tamu undangan pernikahan adiknya. Sedangkan Jester akhirnya membawa Lucas dan adiknya kembali ke rumah. Di sana terlihat kalau Jester pun menakuti Lucas.
dan mengatakan kalau Rincon akan menghabisi mereka berdua karena apa yang telah diperbuatnya. Di pesta itu, Spider melihat saudara perempuan Rincon yang terlihat menggoda. Dia pun mengikuti wanita itu. Ketika di sebuah dapur dan di sana, Spider pun memaksa wanita itu untuk melayaninya. Dan ternyata Rincon melihat itu. Tanpa banyak berbicara, Rincon pun langsung menghajar Spider sampai dia pun tewas. Setelah kejadian, Rincon pun akhirnya menemui Lucas. Di sana dia mengungkapkan betapa kecewanya Rincon terhadap Lucas yang telah merusak hari pernikahan adiknya. Tak lama setelah itu, ternyata di luar rumah Rincon terjadi tembak-menembak antara Daniel dan anggota geng yang mana hal itu memancing polisi yang sedang menyamar di sana ikut serta dalam kejadian itu. Seketika orang-orang di pesta itu berlarian semua. Terjadilah saling tembak-menembak antara gangster dan polisi, yang akhirnya membuat adik Rincon terkena tembakan peluru di perutnya. Dan di saat itulah Daniel diberi kesempatan mencoba untuk menyelamatkan Lucas dan adiknya. Tak perlu waktu lama, akhirnya mereka bertiga pun berhasil kabur dari rumah. Mereka bertiga pun menuju ke sebuah rel. Tanpa disadari, ternyata Jester pun mengikuti mereka pergi. Dengan rasa kesal, Jester pun ingin segera menembak Lucas dan adiknya. Tak lama Rincon pun datang dan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Lucas, karena apa yang Lucas perbuat membuat semuanya itu jadi berantakan. Dan yang membuat Rincon sangat sedih karena adiknya yang telah tertembak hingga meninggal di acara pernikahannya. Ketika Rincon ingin menembak Lucas, entah kenapa dia menjadi berubah pikiran dan memberi kesempatan menyuruh Lucas dan adiknya untuk cepat pergi dari sana. Sementara itu, Jester yang merasa tidak terima kalau Rincon membiarkan Lucas pergi begitu saja, dan sikap Rincon yang seolah-olah tak tegas. Akhirnya Jester malah menembak Rincon hingga tewas. Dia segera meminta paket uang itu kepada Daniel, tapi ternyata paket yang Daniel berikan itu kosong, dan itu membuat Jester pun semakin kesal dan ingin menembak Daniel. Tapi sebelum Jester sempat menembak, ternyata Jester pun tertembak terlebih dahulu, yang mana orang yang telah menembak Jester itu adalah temannya Lucas. Lanjut cerita, ketika mereka berdua di sebuah kereta dalam perjalanan pergi, adiknya Lucas, Miguel, tidak sengaja menemukan sejumlah uang di dalam kantong, yang mana itu adalah paket uang kiriman yang mereka bawa. Tapi yang ternyata uang itu sengaja dimasukkan oleh Daniel ke dalam jaketnya Miguel. Melihat itu, Lucas pun terlihat bahagia sekali karena setidaknya mereka punya uang yang cukup banyak untuk menjalani hidup mereka berdua ke depan. Dan film pun berakhir.